وقدر ولادته في هذا الشهر الشريف الأزهر فسبحانalladzi man arsalahu kafatan linnasi fabashara wa anzar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadata yamha dzambuna as-saghirul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizatil lati bituliz zamani dzikruha yumsyar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala afdolil anbiya'i wal mursalin al-habibil karim ar-rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin amma ba'd. Yang terhormat guru kita semua Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, Akang Teteh serta hadirin sekalian yang saya hormati serta saya banggakan. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, untuk kembali bertatap muka secara virtual pada sore hari ini dalam acara kajian hadis Sahih Bukhari yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga senantiasa tertuju, terarah, dan terlimpah curah kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya ila yaumiddin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya baik Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang saya hormati, rangkaian acara pada kajian hadis sore hari ini seperti biasa yaitu pembukaan, kemudian pemaparan materi atau penjelasan kajian hadis, kemudian di akhir akan ada sesi tanya jawab serta doa dan penutupan. Untuk mengawali kajian kita pada sore hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan serta kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat, maslahat barokah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, kita masuk pada acara berikutnya yakni penjelasan hadis yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semua. Alhamdulillah beliau telah hadir. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG dipersilahkan. Baik, terima kasih Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima azizan hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
khairul hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-hadits. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara nikmat-nikmat yang besar yang Allah limpahkan kepada kita adalah bahwa kita pada saat sekarang ini bisa bertatap maya melaksanakan apa yang sudah kita azamkan, yakni kajian hadis tiap Kamis sore ini. Sebelumnya mohon maaf pada sore kemarin saya berhalangan hadir karena ada keperluan kontrol ke dokter, dan selesai kontrol itu jam 5:30 kira-kira begitu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah mengizinkan kita untuk kita bisa bersama kembali. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, adapun bahasan kita kali ini masih tetap dalam Kitabul Wudu, kitab tentang wudu. Nah, babnya adalah babul maski alal khufain. Artinya bab tentang mengusap sepatu, bab tentang mengusap sepatu. Jadi babnya adalah bab mengusap sepatu. Bisa kita tulis dulu. Bab mengusap sepatu. Nah, begitu. Hadirin sekalian, jamaah yang Allah muliakan, bab ini sebenarnya sudah disinggung, masalah mengusap sepatu ini sebenarnya sudah disinggung pada pertemuan kita yang lalu, tetapi tidak khusus berbicara tentang itu. Nah, pada kesempatan ini kita coba membahas bab yang telah kita bahas tadi dan memperdalamnya, begitu. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, tentu saja saya mengingatkan, menasehatkan kepada saya sendiri juga kepada hadirin jamaah rahimakumullah untuk tetap meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan tidak mati dalam keadaan Islam. Sebagaimana surat Ali Imran yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian juga nasihat itu saya tujukan kepada saya sendiri juga kepada jamaah rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menasihatkan kepada kita, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan dari diri yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan yang telah menciptakan pasangannya dari diri yang satu tadi, kemudian mengembangbiakan dari keduanya laki-laki dan wanita yang banyak. Karena itu wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian bisa saling meminta. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71, Allah juga menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik. Qaulan sadida itu ucapan yang baik.
Apabila kita senantiasa mengucapkan ucapan yang benar, ucapan yang baik, maka yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah menjanjikan kepada kita bahwa senantiasa Allah akan membereskan amaliah kita. Dan lebih dari itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia mendapatkan kemenangan yang besar. Nah, kebetulan hari ini kita akan membahas tentang hadis-hadis Nabawi sebagai bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Begitu. Oleh karena itu, membahas hadis-hadis Nabawi adalah merupakan hal yang bisa meneguhkan ketaatan kita kepada Allah. Karena sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seburuk-buruknya urusan adalah perkara yang diada-ada. Dan yang diada-ada itu adalah dolalah, sesuatu yang sesat, dan kesesatan itu tentu ada dalam neraka. Nah, berdasarkan hadis tadi, hadirin sekalian, jamaah yang Allah muliakan, maka sungguh sangat tepat kita mempelajari hadis-hadis Nabawi dalam hal ini adalah mempelajari kitab Sahih Bukhari sebagai as-sahul kutub ba'da kitabillah, bahwa kitab-kitab yang paling sahih setelah kitab Allah Subhanahu wa taala setelah Al-Qur'an adalah Bukhari dan Muslim. Nah, ini Bukhari ini ulama sepakat menyatakan bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, begitu. Kemudian Muslim berikutnya. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, kembali kepada bahasan setelah kita nasihati diri kita kembali kepada bahasan mengusap sepatu. Nah, jadi kalau dalam kitab Bukhari ini ada kitabun dan ada babun, begitu. Kitabun itu maksudnya dalam bahasa kita bab. Kalau kemudian bab itu dalam bahasa kita subbab. Jadi kita masuk kepada bab tentang wudhu atau kitabul wudhu. Nah, babnya atau subbabnya adalah pemasku alal khufain, dia mengusap dua sepatu atau yang kita pakai, gitu. Tentu dalam wudhu, karena ini berada di bawah bahasan tentang wudhu. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian sahabat kerabat yang Allah muliakan, dan tentunya adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai. Hadisnya adalah hadis nomor 202. Begitu. Bagi di antara kita yang ada kitabnya, kitab fisiknya, boleh dibuka jilid pertama. Boleh dibuka jilid pertama, Kitabul Wudu. Kitabul Wudu, kemudian babnya babul masih alal khufain. Ini sudah agak ke dalam ya. Sudah sebentar lagi kita selesai Kitabul Wudu, masuk kepada Kitabul Mandi, kitab tentang mandi. Nah, hadisnya nomor 202. Nah, coba kita baca ya. Nah, hadatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, di sini siapa? Kembali saya ingatkan kepada mereka yang baru bergabung. Nah, di sini maksudnya adalah Imam Bukhari. Dia telah menceritakan kepada kami, maksudnya kepada Imam Bukhari. Siapa? Guru beliau, yakni Asbag bin Al-Faraj Al-Misri. Nah, ini guru beliau, Asbag bin Al-Faraj Al-Misri. Nah, begitu.
Kemudian Asbag bin Al-Farad Al-Misri mendapatkan hadis yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari itu, dia mendapatkan dari Ibnu Wahab Ani bani Wahbin, dari Ibnu Wahab. Qala, Ibnu Wahab berkata, dalam rangka apa Ibnu Wahab berkata? Dalam rangka mempertanggungjawabkan hadis yang diriwayatkan kepada gurunya Imam Bukhari, yaitu Asbag bin Al-Farad Al-Misri tadi. Kata beliau, kata Ibnu Wahab, hadatsani, telah menceritakan kepadaku siapa? Umar bin Al-Haris. Nah, ini bacanya Amr ya, bukan Umar. Amr bin Al-Haris. Nah, kemudian kata Amr bin Al-Haris, hadatsani, telah menceritakan kepadaku siapa? Nah, telah menceritakan kepadaku siapa? Abun Nadri. Abun Nadri. Nah, sementara Abu Nadri mendapatkan hadis ini an Abi Salamah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Nah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Nah, Abu Salamah bin Abdurrahman tadi mendapatkan hadis an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Dari Abdullah putranya Umar bin Khattab. Nah, kemudian Abdullah bin Umar mendapatkannya an Sa'id bin Abi Waqqas. An Sa'din, ya, dari Sa'id bin Abi Waqqas. Nah, Sa'id bin Abi Waqqas inilah yang mendapatkannya langsung anin Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu jalur isnadnya, hadirin sekalian, ya. Nah, jadi kalau dalam ilmu hadis itu kita dapati dua istilah, ada rawi, ada sanad. Nah, kapan orang itu dikatakan rawi, kapan orang itu dikatakan sanad? Orangnya sama, tetapi predikatnya berbeda. Kadang disebut rawi, kadang disebut sanad. Disebut sanad itu artinya sandaran, disebut rawi artinya yang meriwayatkan. Begitu. Nah, kapan disebut sanad? Ya ketika alurnya kita telusuri dari Imam Bukhari ke atas kepada sahabat. Maka akan kita temui bahwa Asbal bin Al-Farad Al-Misri sebagai sanad pertama, sandaran pertama. Dan sandaran yang terakhir adalah sahabat dapatkan hadisnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini kalau orang-orang tadi mulai dari Asbag bin Al-Farad Al-Misri, Ibnu Wahab, dan selanjutnya sampai Sa'ad bin Abi Waqqas, namanya sanad. Begitu. Tetapi kapan kemudian orang-orang itu dikatakan rawi? Ketika kita menelusurinya dari Nabi menuju Imam Bukhari. Nah, dengan demikian kita katakan Sa'ad bin Abi Waqqas itu meriwayatkan kepada Abdullah bin Umar. Nah, kemudian Abdullah bin Umar meriwayatkan kepada Abu Salamah bin Abdurrahman. Abu Salamah bin Abdurrahman meriwayatkan kepada Abu Nadr. Nah, Abu Nadr meriwayatkan kepada Umar bin Al-Haris. Umar bin Haris meriwayatkan kepada Ibnu Wahab. Dan Ibnu Wahab meriwayatkan kepada Asbal Al-Farad Al-Misri. Dan Asbal bin Al-Farad Al-Misri meriwayatkan kepada Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari kemudian menuliskannya dalam kitab Sahihnya, yakni Sahih Bukhari. Nah, begitu hadirin sekalian. Nah, jadi ini metode ilmiah yang sudah dibangun oleh para ulama dalam mensahihkan sebuah berita. Ya, di sini, kitab yang paling sahih, berita yang paling sahih tentang Rasulullah, mulai dari perbuatannya, mulai dari
apa namanya, ucapannya, mulai dari diamnya adalah Sahih Bukhari. Karena di sana ada sanad dan rawinya yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, begitu. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, demikian perbedaan rawi dan sanad. Jadi diulas sedikit ya. Nah, bagi mereka yang baru bergabung supaya paham. Nah, hadirin sekalian, kita lanjut langsung ke rawi pertama, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, diterima dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya annahu, bahwa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu masaha, mengusap, alal khufain, mengusap dua sepatunya yang dipakai, dua sepatu yang dipakainya diusap dalam berwudu. Nah, jadi ini artinya hadis ini perbuatan Nabi diceritakan oleh sahabat. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berwudu itu ketika beliau bersepatu, maka sepatunya tidak dibuka, melainkan diusap saja. Yang diusap bagian apanya? Bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Bagian atasnya. Nah, yang diusap oleh Rasulullah adalah sepatu bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Gitu. Nah, kita lanjutkan hadisnya. Wa anna Abdullah, dan bahwasanya Abdullah bin Umar ya, itu sa'ala, pernah bertanya Umaro kepada Umar bin Khattab ayahnya, anzalika, tentang mengusap sepatu tadi, tentang Rasulullah mengusap sepatu tadi. Faqala, maka Umar berkata, na'am. Nah, berarti hadis tentang Rasulullah mengusap dua kepala ini, dua sepatu ini dibenarkan oleh Umar bin Khattab, begitu. Jadi ada Sa'ad, ada Umar bin Khattab. Nah, begitu ya, itu membenarkan. Nah, kata beliau, iza, apabila, nih kata Umar, iza, apabila hadatsaka, menceritakan kepadamu wahai Abdullah, syai'an, sesuatu, sya'dun dari Sa'ad. Nah, jadi apabila Sa'ad menceritakan kepadamu sesuatu perkara, yaitu tegasnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falatas'al, maka jangan engkau bertanya lagi anhu, tentangnya, gueruhu, kepada selain yang lain. Saking percayanya Umar ya kepada Sa'ad gitu. Sehingga beliau mengatakan kepada Abdullah, anaknya, wahai Abdullah, jika engkau diceritakan, jika engkau berjumpa dengan Sa'ad dan Sa'ad menceritakan sesuatu dari Nabi SAW, maka jangan ragu lagi. Jangan kemudian engkau bertanya lagi kepada yang lain. Karena apa yang diriwayatkan oleh Sa'ad sesuatu yang benar, begitu. Nah, dalam hal ini adalah tentang mengusap dua sepatu, gitu ya. Nah, jadi dengan demikian yang meriwayatkan kepada hadis ini secara implisit selain Sa'ad bin Abi Waqqas juga Umar bin Khattab. Bahkan Waqala berkata, siapa yang berkata? Musa bin Uqbah. Nah, bahkan Musa bin Uqbah berkata, katanya, akhbaroni Abu Nadr, ya, menceritakan kepadaku, mengabarkan kepadaku, siapa Abu Nadr? Abu Nadr, anna Aba Salamah, bahwa Abu Salamah itu akhbarohu, mengabarkan kepadanya, an-nasa, dan bahwa saat hadatsahu, menceritakan pula kepadanya. Nah, jadi saat itu meriwayatkan kepada Umar, Abdullah bin Umar, kemudian dikuatkanlah Umar bin Khattab, kemudian juga Musa bin Uqbah juga menyatakan hal yang serupa. Nah, faqala Umar
li Abdillah. Karena itu berkata Umar bin Khattab, li Abdillah kepada Abdullah putranya. Nahwahu dengan perkataan yang serupa dengan itu. Nah, jadi hadirin sekalian, yang meriwayatkan hadis itu secara implisit ada berapa orang? Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Umar bin Khattab, kemudian ada Musa bin Uqbah. Ya. Kemudian ada Abu Salamah. Nah, sudah 4 orang. Begitu. Nah, ya, ada 4 orang yang meriwayatkan, yang 4 sahabat begitu. Jadi yang pertama siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Umar bin Khattab. Kemudian ada Abu Salamah. Ya. Kemudian ada Ibnu Umar. Nah, itu ya. Nah, dengan demikian hadirin sekalian, hadis tentang mengusap 2 sepatu itu derajatnya mutawatir. Begitu. Langsung ke penjelasan hadisnya. Hadis tentang mengusap 2 sepatu itu, hadis ini maksudnya itu derajatnya sampai mutawatir. Begitu. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang, minimal periwayatannya 4 orang dalam tiap lapisan. Lapisan sahabat 4 orang, lapisan berikutnya tabi'in 4 orang minimal, kemudian tabi'in 4 orang. Nah, jadi hadis yang seperti ini adalah hadis mutawatir. Nah, mutawatir itu sejajar dengan Al-Qur'an dalam sisi hukumnya, begitu. Karena mutawatir tadi, ya. Jadi hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, karena orang banyak meriwayatkan hal yang serupa, sehingga mustahil orang bersepakat kebohongan, begitu kan? Mustahil orang bersepakat kebohongan. Jika seandainya orang banyak sama-sama meriwayatkan hal serupa. Nah, hadis mutawatir ini itu sejajar hukumnya dengan Al-Qur'an. Sejajar hukumnya dengan Al-Qur'an. Walaupun fungsinya tentu menjelaskan Al-Qur'an, begitu. Sehingga hadirin sekalian, ada syair yang mengatakan begini. Nah, ada syair ini langsung terjemahannya ya. Nah, ini katanya dalam syair itu dikatakan di antara hadis yang derajatnya sampai mutawatir. Nah, di antara hadis yang derajatnya sampai mutawatir itu adalah hadis tentang ini. Satu adalah hadis tentang barang siapa yang berdusta atas nama Allah. Ya. Nah, ini hadisnya kan mutawatir juga tuh. Ya. Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minanar. Siapa yang berdusta atas nama Nabi, atas namaku, maka bersiap-siaplah untuk tempat duduknya dalam api neraka. Nah, itu mutawatir, begitu. Kemudian juga ada hadis mutawatir itu hadis tentang ini, barang siapa yang membangun masjid karena Allah. Nah, yang membangun masjid karena Allah itu mutawatir juga. Jadi man bana masjidan banallahu baitan fil jannah, kira-kira begitu kalimat. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Membangun masjid ya, bukan mengumpulkan uang untuk membangun masjid, beda nih. Kalimatnya beda ya. Jadi termasuk membangun masjidnya kalau kita kemudian urunan si A sekian, si B sekian, dan akhirnya terhimpun satu dana yang besar dan berhasil membangun masjid. Apakah si A itu membangun masjid? Bukan itu maksudnya. Begitu. Jadi yang disebut dengan membangun masjid sehingga Allah janjikan istana di surga itu adalah, hadirin sekalian, bagi mereka yang membangun satu masjid oleh dirinya sendiri. Begitu. Maka Allah janjikan dia mendapatkan istana di surga. Begitu. Kalau yang urunan tidak termasuk, walaupun tentu saja hadirin sekalian, Allah tidak menyia-nyiakan
Kalau urusan pahala sekecil apapun ya infak yang kita berikan, maka Allah akan melipat-lipatkan pahalanya. Ya, sampai 700 kali lipat bahkan tidak terhingga. Begitu. Nah ini, jadi ini eh, menurut saya kurang tepat ya. Kalau kemudian ada slogan di pinggir jalan atau dimanapun ya yang kemudian meminta sumbangan untuk membangun masjid. Kemudian ada mengutip di slogannya itu hadis tadi, barang siapa yang membangun masjid maka Allah akan bangunkan surga di surga. Begitu. Alangkah mudahnya mendapatkan istana di surga hanya dengan kita bisa mengumpulkan infak dana hanya sekitar misal kan ada juga yang ngasih 500 rupiah kalau tepi jalan kan atau mungkin lebih kecil dari itu. Wah, kata dia, wah saya sudah bisa membangun masjid nih dengan 500 rupiah kan begitu ya. Nah ini banyak kesalahan-kesalahan di antara kita yang termasuk masalah wakaf-wakafnya itu juga ya masalah wakaf itu seperti yang dipolitisir hadis-hadis itu demi supaya kita sudah merasa membangun masjid, kita sudah merasa wakaf dan sebagainya. Padahal syarat wakaf, syarat bangun masjid itu penuh dengan sesuatu yang prestatif. Bukan hanya dengan 500 rupiah kita sudah berwakaf. Ya urusan pahala, hadisnya itu Allah tidak menyia-nyiakan kalau urusan pahala. Begitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini hadis tentang membangun masjid karena Allah tadi adalah termasuk mutawatir. Nah, kemudian tentang hadis tentang ru'yat, melihat pada Allah, melihat wajah Allah pada hari kiamat. Ini juga termasuk hadis mutawatir. Bahwa di akhirat nanti di surga kelak ya, kita kaum muslimin itu akan diberikan kenikmatan yang lebih tinggi dari surga, dari kenikmatan surga. Apa itu? Yakni memandang wajah Allah yang sempurna. Ya. Nah, kita kan itu Rasulullah saja ketika Mi'raj ya ke Sidratul Muntaha itu tidak diperkenankan memandang wajahnya karena masih didindingi oleh cahaya. Tetapi ketika fisik beliau Rasulullah tadi fisiknya masuk pada area Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis tadi dikatakan Rasulullah menyatakan bahwa sampai tulang-tulang saya ini kata Rasul begitu tentrem saking nikmatnya itu baru masuk dalam area Allah Subhanahu wa taala apalagi memandang wajahnya dan semua kaum muslimin itu dijanjikan oleh Allah untuk melihat wajah Allah kelak di hari kiamat. Nah, ya di surga Allah Subhanahu wa taala. Satu wajah yang sangat dirindukan oleh kita semua, ya, begitu. Nah, kemudian juga yang termasuk mutawatir adalah syafaat. Hadis tentang syafaat. Hadis tentang syafaat bahwa Rasulullah akan memberikan syafaat pembelaan kepada kita. Bahwa Rasulullah itu adalah di hari kiamat nanti itu adalah orang yang paling sibuk dalam membela umatnya. Si Anu ini dibela oleh semua dibela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Si Anu masuk ke baca Quran, si Anu yang begini dan begitu amalnya. Ya Allah berikanlah dia ampunan, berikanlah. Dan Rasulullah itu orang yang paling sibuk begitu, orang yang paling sibuk di hari kiamat nanti. Ya, nah hadis tentang syafaat ini mutawatir. Ya, nah kemudian ada al-haud juga hadis tentang al-haud telaga Nabi, ya juga mutawatir. Dan yang terakhir hadis mutawatir ini adalah hadis mengusap kedua sepatu. Nah hadis mengusap kedua sepatu. Ya dengan demikian kalau kita cerita hadis mutawatir, ya hadirin sekalian, maka
hadis yang mengusap dua sepatu ini kedudukannya, sisi kebenarannya ya adalah sama dengan Al-Qur'an. Begitu. Ya. Karena itu termasuk kepada perkara yang sifatnya usul. Karena perkara yang sifatnya usul. Begitu. Bukan perkara yang sifatnya furu. Karena itu tidak patut kita meremehkan persoalan ini. Karena perkara yang usul. Jadi berdusta atas Nabi perkara yang usul. Apabila melanggarnya, an-nar, itunya apa? Ancamannya. Demikian juga yang lainnya, gitu. Hadirin rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian juga sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, dan tentunya adik-adik mahasiswa dan hadirin seluruhnya yang Allah muliakan. Kalau kita cari-cari dalam Al-Quran tentang mengusap dua sepatu itu ada juga. Tadi hadisnya mutawatir. Hukumnya sejajar dengan Al-Quran. Karena itu pasti Al-Quran menguatkannya. Mana Al-Quran yang menguatkan tentang mengusap dua sepatu tadi? Yaitu surat Al-Maidah ayat 6 yang tempo hari di muka sudah kita bahas. Nah, bunyinya yang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kalian hendak sholat, ya, kemudian berhadas, fagsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuh pula dua tangan kalian sampai sikut, wamsahu, dan usaplah biruusikum, kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian, ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Nah, begitu. Ini tentang ayat Al-Quran ini, mengulang sedikit ya hadirin sekalian, bercerita tentang wudhu yang sempurna namun terbatas. Kan wudhu itu ada dua ya, ada wudhu sempurna namun terbatas, ada wudhu sempurna dengan lengkap. Nah, ayat ini adalah menunjukkan wudhu yang sempurna tetapi terbatas. Terbatas itu hanya falsilu wujuhakum, ya, hanya mencuci wajah kalian, hanya falsilu wujuhakum, ya, nah, hanya falsilu wujuhakum, satu, mencuci wajah kalian, kedua, wa aidiyakum, mencuci tangan, dua tangan sampai sikut, dan kemudian mengusap kepala dan kaki sampai mata kaki. Nah, ini yang disebut dengan wudhu sempurna namun terbatas. Ya, jadi hanya bagian yang wajib saja, hanya anggota wudhu yang wajib saja yang begitu. Kenapa? Karena persediaan airnya terbatas. Nah, kita ingat Rasulullah dan para sahabat itu hidup di sebuah alam yang kering kerontang. Airnya terbatas. Nah, makanya, tetapi jika Rasulullah menemukan air yang cukup, maka Rasul wudhunya wudhu yang sempurna dengan lengkap. Mana wudhu yang sempurna dengan yang lengkap? Ya, seperti yang kita lakukan. Begitu. Mulai dari mencuci tangan, menyilang-nyilangnya, begitu ya. Dan itu kemudian ya kaki. Dan yang Allah muliakan, mana lafaz mengusap dua sepatu tadi? Ya, mana lafaz mengusap dua sepatu tadi? Itu pada lafaz arjulakum.
pada lafaz arjulakum. Nah, arjulakum, pada lafaz arjulakum ini, karena ternyata di mushaf yang kita pegang, yang beredar di Indonesia, itu dibacanya arjula. Dibacanya arjula. Artinya, kalau dibaca arjula, waw ini atopnya atau nyambungnya ke sini, ke fagsilu. Ke fagsilu. Jadi kalau dibaca arjula, kalimatnya seolah begini, fagsilu wujuhakum wa aidakum ilal marafiq wa arjulakum ilal ka'bain. Begitu. Kalau dibaca arjula, dan itu beredar di mushaf-mushaf yang kita pegang, yang secara umum kita pegang, gitu ya. Nah, mushaf yang terbit Saudi juga membacanya arjula. Nah, jadi dicuci, dibasuh, gitu. Ya. Tetapi ada juga sebagian kiroat yang membacanya arjuli. Jadi, wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjuli. Nah, jadi kalau ada imam membaca ayat ini dalam sholat, tiba-tiba membacanya wa arjulikum, jangan disalahkan. Ya, itu betul, karena ada kiroahnya. Ada yang membaca begitu. Para imam sebagian membacanya wa arjuli. Nah, kalau baca arjuli, tidak wa arjula, kalau dibacanya arjuli, berarti atopnya ke biru usi. Jadi mengikuti biru usi. Nah, ini. Dan merupakan penggabungan dari kalimat wamsahu, diusap. Wamsahu dan usaplah biru usikum, kepala kalian. Jadi kepala itu tidak dicuci dalam wudhu, tapi diusap. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, diusap. Ya, diusap, wa arjulikum, dan mengusap dua kaki kalian ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Nah, jadi kalau kita cari-cari dalam Al-Quran, mengusap sepatu itu ada pada kalimat arjulikum. Nah, begitu. Nah, hadirin sekalian, jamaah yang Allah muliakan. Nah, dalam sunnah, dalam hadis-hadis tadi, dan hadis-hadis yang kita bahas, boleh hadirin sekalian, karena di YouTube, di TV UPI itu ada arsip-arsipnya, bisa dibuka kembali, ya, dibuka kembali. Bagi mereka yang lupa, silahkan dibuka kembali, ya. Nah, dalam sunnah, dalam hadis-hadis yang kita bahas ini, sudah kita bahas tentang membasuh kaki, bahwa membasuh kaki, mencuci kaki itu, yaitu ketika kita tidak bersepatu. Ketika kita tidak bersepatu dan salat dengan menggunakan alas kaki, alas, dan salat menggunakan alas. Jadi, nah sekarang masjid-masjid kita kan, sekarang mah masjid-masjid kita beralaskan karpet, masjid itu megah-megah, ya. Nah, kemudian ada alasnya, karpet-karpet yang indah. Setidaknya ada sajadah yang kita bawa. Nah, begitu. Nah, makanya kalaupun kita membasuh kaki dalam berwudu, dibolehkan. Ya, dibolehkan. Dan memang harus. Masa iya ke masjid bersepatu? Sementara masjidnya sudah sangat bagus, ada karpetnya dan lain sebagainya. Beda dengan masjid zaman Nabi. Nah, hadirin sekalian, perhatikan ya, masjid zaman Nabi dengan masjid zaman kita, amat berbeda jauh, amat berbeda jauh, ya, dari sisi kemegahannya. Masjid zaman Nabi itu hanyalah dipagari setumpukan bata-bata, ya, kemudian atapnya sebahagian kecil beratap. Masjid zaman Nabi itu sebagian kecil beratap, begitu. Dan kalau hujan tentu becek.
tidak beratap, beratapnya sedikit. Itu rumah Nabi aja juga sebagian beratapnya. Sehingga sehingga sebagian sahabat dalam bahasan kita kemarin sebelumnya itu bisa melihat Nabi dalam posisi tengah buang air besar terlihat oleh sahabat dari atas gitu ya. Memang kenapa terlihat? Karena memang tidak beratap. Nah, begitu sederhananya memang zaman Nabi itu. Gitu ya. Nah, hari ini masjid sudah beratap, kemudian permadani yang mahal. Tentu saja tidak patut. Kita sangat tidak patut dan tentu saja sangat tidak menghormati masjid Allah ketika kita masuk ke masjid Allah itu dengan menggunakan sepatu. Begitu. Ya, tidak patut, ya. Nah, oleh karena itu kapan kita membasuh dua kaki lalu sepatunya dilepas gitu ya? Ya, ketika kita masuk masjid sekarang. Gitu. Masuk masjid sekarang. Ya, walaupun tidak berkarpet yang indah tapi kan tehelnya sudah keramik, sudah bagus gitu ya. Nah, begitu. Dan kapan kita ini mengusap dua sepatu tadi? Itu ketika kita ini tengah bersepatu, ya, tengah bersepatu, kemudian sholat tidak beralaskan rumput begitu, ya. Jadi mungkin para mujahidin, tentara-tentara Allah yang tengah berperang dengan Allah itu ketika mereka melaksanakan sholat, ya tidak usah dibukalah sepatunya, ya diusap saja sepatunya ketika berwudu dan langsung sholat dengan sepatu itu. Dan dalam beberapa riwayat Rasulullah sangat menyukai mengusap sepatu. Terlebih dalilnya mutawatir. Kenapa begitu? Ini karena masjid zaman Rasulullah itu ya tanah bebatuan yang kotor kalau musim hujan. Begitu, ya. Sehingga Rasul lebih menyukai beralaskan sepatu atau sandal. Begitu kalau masuk ke masjid, ya. Nah, tentunya tidak ada karpet zaman Nabi. Bukan karpet zaman Nabi, karpet sudah ada dalam arti alas untuk duduk, untuk ini sudah ada, tetapi masjid tidak beralaskan, langsung tanah, gitu. Nah, jadi tentu saja hal yang seperti itu, yang kondisi seperti itulah yang menyebabkan kita tidak usah membuka sepatu, ya. Nah, jadi misal dalam pergi kita naik gunung, gitu ya, naik gunung, kemudian kita sholat di tanah, ya kalau memang mau silakan untuk mengusap dua sepatu dan sholat di atas tanah. Jangan di atas karpet atau sajadah, di atas tanah. Begitu. Kalau ada karpet atau sajadah ya dibuka sepatunya, gitu ya, membasuh kaki. Gitu. Nah, yang keempat hadirin sekalian, hadis ini ada dalam Al-Quran. Seperti tadi ya, keterangan tentang mengusap kaki ini ada dalam Al-Quran. Terlebih bahwa hadisnya mutawatir dan juga sahabat sudah ijma, sudah sepakat, sudah termasuk pada persoalan konsensus, kesepakatan yang sifatnya sahabat ya, sahabat sudah konsensus tentang itu, sudah sepakat. Oleh karena itu, mengusap dua sepatu adalah termasuk masalah usul, masalah pokok, bukan masalah furu. Oleh karena itu, tidak sepantasnya keringanan ini diremehkan. Karena masalah pokok. Keringanannya tidak boleh diremehkan saat kita menemukan keadaan-keadaan yang khusus. Saat kita beralaskan tanah, begitu ya, kemudian kondisi kitanya tengah perjalanan di hutan atau bagaimana, nah begitu dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk kepada nomor 5, sekalian,
Adapun syarat mengusap dua sepatu adalah sebagaimana dalam hadis berikut, hadis Bukhari juga nomor 206. Nah, langsung dibahas ya. Nah, An Amir dari Amir, An Urwah bin Al-Mughirah dari Urwah bin Al-Mughirah, An Abihi dari bapaknya. Qala katanya, nah, kuntu aku ini ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di safar. Aku dahulu bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Nah, ya. Fa'ahwa itu kemudian aku menanggalkan dua sepatuku, membuka sepatunya. Ya. Ya, jadi li'anzi'a khufaihi, aku menanggalkan dua sepatuku. Ya. Faqala, maka Nabi berkata, melihat kejadian itu, melihat bapaknya Urwah bin Al-Mughirah tadi yang hendak menanggalkan dua sepatu tadi, Nabi berkata, dakhuma, ya, biarkan sepatu tadi, jangan dibuka. Fa ini, maka sesungguhnya aku ini adkhaltuhuma, memasukkan kakiku kepada sepatu tadi, tohirota ini dalam keadaan suci. Nah, jadi hadirin sekalian, kapan kita ini bisa mengusap dua sepatu tadi? Saat kita memasukkan kaki kita kepada sepatu tadi dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci. Artinya suci di sini berarti dalam keadaan tidak ada najisnya, ya, tidak ada najisnya, sudah bersih kakinya. Demikian hadirin sekalian bahasan kita hari ini ada sisa waktu ya. Silakan untuk kita diskusikan. Ya, baik, terima kasih banyak Ya, kepada Bapak Dr. Elan atas penjelasan hadisnya. Ya, baik, hadirin sekalian, kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan yang berada dalam ruang Zoom meeting boleh raise hand, kemudian nanti on mikrofon, atau juga boleh menggunakan fitur chat Zoom ya. Bagi yang terkendala untuk on mic, silahkan. Bagi yang ingin bertanya, TV UPI juga. ya, dan juga yang mengikuti melalui siaran langsung di channel YouTube TV UPI boleh diajukan melalui live chat YouTube-nya. Nanti akan kami bacakan dan disampaikan kepada Bapak Dr. Elan Sumatna. Silahkan boleh raise hand yang ingin bertanya. Ya, sudah ada. Diah Ayu, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai pembahasan terakhir tadi ya kan, biarkan keduanya, karena aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Kemudian beliau mengusap kedua sepatunya. Nah, tadi kan harus dijelaskan kalau keadaan suci itu suci dari najis. Pertanyaan saya, bagaimana jika pas kita bersepatu itu kita nggak punya wudhu gitu, jadi kita sedang emang batal dari wudhu gitu, apakah itu juga termasuk suci tapi tetap bersih, dia nggak punya wudhu tapi tetap bersih gitu. Terima kasih. Ya, mana Irfan, langsung aja. Ya, silakan Bapak langsung dijawab baik. saja. Ya, dari Dwi ya, ini pertanyaan bagus nih. Apakah suci yang dimaksud itu artinya sudah berwudu, atau suci memang bersih dari najis gitu. Nah, ini para ulama memang terjadi silang pendapat. Nah, sebagian mereka ada yang mengartikan Rasul memang berwudu dulu seperti biasa berwudu, kemudian membasuh kakinya dan setelah itu memasukkan kakinya kepada dua sepatu tadi, dan kemudian dia mengusap dua sepatu tadi ketika mau wudhu lagi. Nah, jadi itu pendapat yang pertama. Jadi harus dalam keadaan sudah berwudhu, begitu. Tetapi pendapat yang kedua, yang penting bersih dari najis. Yang penting bersih dari najis. Jadi pada kaki kita tidak ada najis. Tidak terciprat
kotoran kencing, apa namanya kencing atau apapun benda-benda najis yang lainnya di kaki kita sudah dibersihkan. Baru kemudian setelah yakin bersih, suci di sini artinya bersih, ya, bersih dari najis tadi, tidak ada nempel najis, maka dia memasukkan kakinya ke sepatu. Nah, itu ada pendapat yang kedua seperti itu. Nah, mana yang diambil? Ya, kan yang paling ringan itu artinya yang diambil dua-duanya boleh. Hanya persoalannya kalau dikatakan bahwa Rasul itu berarti dia memasukkan kakinya dalam keadaan sudah berwudu, kenapa dia wudu lagi? Itu kan pertanyaannya, kenapa dia wudu lagi? Berarti dia sudah batal. Kan berarti dia sudah batal. Nah, itu kan sehingga kemudian dia berwudu dengan mengusap dua sepatunya tadi gitu. Nah, tetapi di lain keterangan Rasul itu adalah sosok yang tidak pernah meninggalkan wudu. Rasul pun juga senantiasa punya wudu begitu. Nah, itu kan. Nah, ini silang pendapatnya di sini, ya. Silang pendapatnya di sini. Oleh karena itu terlepas dari silang pendapat tadi, maka yang penting adalah memasukkan kaki kita ini sudah bersih. Sudah bersih. Ya syukur kalau sudah wudu. Sudah wudu. Ya, tetapi kalaupun batal, ya, kalaupun batal dan kemudian berwudu lagi, maka yang penting kaki kita sudah bersih, gitu ya. Nah, begitu. Jadi itu Dwi ya. Nah, jadi itu silang pendapat di antara ulama. Namun yang penting dengan mengesampingkan silang pendapat tadi, bahwa kaki kita ini bersih, tidak ada najisnya. Begitu. Entah sudah berwudu, entah tidak berwudu, batal berwudunya. Begitu. Yang penting kakinya masuk dalam keadaan bersih dari najis. Demikian, Dwi, ya. Silakan Irfan. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Untuk Diah Ayub bagaimana? Sudah terjawab? Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ya, baik Bapak, mohon izin di sini ada 3 pertanyaan lagi. Silakan. Satu, silakan dari Rosi Rahmawati terlebih dahulu. Ya, baik Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, soalnya di sini putus-putus. Nah, Pak, yang saya ingin tanyakan, bagaimana tata cara mengusap sepatu tersebut dan apa saja hal yang dapat membatalkannya? Terima kasih, Bapak. Ulangi, Rosi, ulangi. Ya, Pak, izin bertanya, bagaimana gitu, Pak, tata cara mengusap sepatu tersebut dan apa saja hal yang dapat membatalkannya? Seperti itu, Bapak. Ya. Langsung aja ya, Irfan. Ya, silakan langsung Bapak. Ya, baik. Nah, pertanyaan bagus dari Rosi. Caranya mengusap atasnya, bukan bawahnya. Sepatu itu diusapnya atasnya, bukan bawahnya. Begitu ya. Nah, sehingga kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib mengomentari juga begitu, bahwa saking pentingnya kita ittiba kepada Nabi, jangan sampai mendahulukan rasionalitas, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, saya melihat dalam mengusap sepatu tadi, mestinya yang diusap itu alas sepatunya, alasnya katanya. Tapi kok yang diusap ini atasnya. Nah, begitu ya. Mestinya kan bawahnya yang diusap, kan begitu. Nah, ini bagian dari ittiba kepada petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau sementara ini petunjuk Nabi itu belum ada jawabannya secara rasionalitas, ya terima dulu. Nanti telaahnya kemudian. Ya. Nah, insya Allah nanti ada jawabannya setelah kita telah. Tapi yang penting ittiba dulu, menerima dulu. Jangan kemudian bertanya dulu begini dan begitu, ya. Nah.
Nah, jadi memang dua metode yang harus digunakan oleh kaum muslimin. Maksudnya metode kegamangan itu digunakan oleh orang kafir. Ya, jadi kata dalam filsafat itu kan kalau belajar itu harus ragu dulu. Nah, gitu ya, harus ragu dulu. Nah, itu salah. Itu mah metode kafir boleh. Orang kafir meragukan dulu boleh. Karena memang orang kafir namanya, ya. Ragu dulu, setelah ragu dia meneliti begini dan begitu, ternyata Islam itu amat bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dengan izin Allah orang kafir itu jadi muslim. Nah, tetapi untuk kaum muslimin tidak boleh ragu. Kalau sudah Islam harus yakin. Nah, kemudian kalau mau bertanya begitu dan begini, silakan untuk ditelaah kemudian. Jadi terima dulu, kemudian ditelaah. Begitu. Ya, begitu ya. Nah, ini biasanya teman-teman kita yang belajar Islamnya di Amerika, begitu ya, belajar Islamnya di luar negeri, itu selalu terjebak pada metode itu. Katanya harus ragu dulu. Nah, ya, harus ragu dulu, sehingga kemudian kita meragukan semuanya. Ya, meragukan semua, baru kita belajar. Nah, itu salah. Mestinya menerima dulu. Menerima dulu. Kita yakin dulu akan kebenaran itu. Nah, kalau kemudian bertanya mengapa begitu dan begini, silakan, silakan, dan insya Allah akan ada jawabannya setelah kita menelaah begitu dan begini. Nah, begitu. Nah, jadi caranya itu adalah dengan mengusap atasnya, bukan bawahnya. Nah, mungkin bukan membatalkan ya, bukan membatalkan itu, tetapi kapan kita mengusap dua sepatu, tadi sudah kita bahas, kita mengusap dua sepatu itu dalam kondisi di tempat yang tidak beralaskan atau kita tidak menggelar alas untuk sholat, begitu. Jadi kita pergi kemana dalam sebuah safar, entah ke gunung, entah kemana, atau para mujahid, para tentara Allah yang tengah berjihad, itu ya, itu kan dia sholat tanpa membuka sepatu, beralaskan rumput atau tanah. Nah, itu masjid zaman Nabi pun juga alasnya adalah pasir dan batu. Itu masalahnya. Sehingga Rasul dalam riwayat, salah satu riwayat, amat menyukai memakai alas kaki masuk ke masjidnya. Nah, begitu. Jadi bukan persoalan batal tidaknya, ya, persoalannya kondisi. Nah, hanya sekarang masih zaman kita, atau kita tidak dalam keadaan safar, ya, atau kita boleh dalam keadaan safar, tetapi artinya ingin lebih ingin karena membawa alas tikar atau apapun gitu ya, air ada dan ingin santai-santai begitu, ya silahkan aja buka sepatunya. Nah, gitu ya. Nah, yang tidak boleh itu meremehkan tentang mengusap dua sepatu. Yang tidak boleh itu. Soal kemudian membuka sepatu atau tidak, itu soal kesempatan yang kita miliki. Begitu ya. Nah, itu ada di sekalian, ya, hadirin jamaah yang Allah muliakan, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kapan membuka? Saat kita beralas. Sholat beralas dan masuk kepada masjid-masjid yang wah, Masya Allah, masjid sekarang kan punya alasnya karpet yang mahal-mahal. Nah, gitu kan. Nah, gitu ya. Nah, kapan kita bersepatu sholatnya? Ya, ketika di perjalanan dalam kondisi bukan tidak nyaman, kondisinya tidak nyalase kata orang Sunda itu ya, tidak kondisinya butuh kesigapan seperti para mujahidin, para tentara Allah itu ya. Nah, atau tentara Muslim yang tengah itu sholatnya ya bersepatu saja begitu, karena butuh kesigapan
Ini butuh kesiapan. Tapi kalau santai-santai ya tidak salah membuka sepatu gitu ya. Jadi tidak salah membuka sepatu atau mengusap sepatu, tidak salah. Dua-duanya ada sunnahnya ya. Hanya persoalannya karena hadisnya mutawatir mengusap dua sepatu tadi, kita tidak boleh meremehkan tentang mengusap dua sepatu karena itu sebuah keringanan. Itu saja persoalannya ya. Yang tidak boleh itu kita tidak boleh meremehkan karena persoalan usul ini, persoalan pokok begitu. Demikian dari siapa tadi? Dari Rina ya. Dari Rosi Bapak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Alhamdulillah Rosi ya sudah terjawab. Oh ya, Dan Rosi juga ya. ya, pertanyaan di kolom chat juga sudah terjawab Pak karena relatifnya sama gitu pertanyaannya. Karena waktu berhubung sudah mencapai ini Pak, boleh pertanyaan terakhir mungkin ya? Iya, silakan terakhir. Ini kan tentang bahas wudhu mengusap sepatu. Kalau misalkan menggunakan kaos kaki gimana Pak? Diusap ataukah dibasuh gitu Pak? Nah, kalau berkaos kaki, zaman Nabi kan tidak ada kaos kaki masalahnya ya. Nah, jadi ini jadi syarat sepatu yang bisa diusap itu sepatu yang bagaimana? Nah, kan ya sepanjang itu sepatu diusap, termasuk berkaos kaki. Ya, karena zaman Nabi itu kan sepatu itu ada sandal, ada sepatu, gitu kan? Sandal itu artinya yang di bawah mata kaki. Yang di bawah mata kaki, kemudian ada celah untuk memasukkan air. Jadi kalau Nabi bersandal itu airnya dikucurkan ke sela-sela antara kaki, antara telapak kaki dengan sendal itu, dikucurkan airnya. Nah, begitu. Nah, gitu kan. Jadi, nah selain dari itu sepatu. Kalau sepatu itu tidak mungkin kita mengucurkan sendal, mengucurkan air supaya masuk ke area antara telapak kaki dan alas kaki kan gitu kan. Nah, jadi begitu. Nah, apalagi yang berkaos kaki, itu aja yang berkaos kaki artinya mata kakinya tertutup, begitu, tertutup. Nah, hanya definisi sepatu berubah sekarang. Ya, definisi sepatu zaman Nabi itu kalau yang di bawah mata kaki, ya di bawah mata kaki dan bisa mengucurkan air ke sela-sela di antara telapak kaki dan alas kaki, itu namanya sendal. Dan Nabi melakukan begitu. Nabi melakukan begitu. Kalau dia bersendal. Nah, termasuk sepatu zaman Nabi menutupi mata kaki. Khuf itu sepatu kulit yang menutupi mata kaki. Gitu. Nah, sekarang sepatu yang sekarang, nah itu dia, sepatu yang sekarang kan berbeda dengan sepatu zaman Nabi masalahnya. Nah, jadi definisinya kita bisa berubah. Yang penting itu termasuk sepatu kalau kita tidak bisa mengucurkan air ke dalam sela-sela antara telapak kaki kita dan alas kaki. Nah, itu. Ya, walaupun kemudian berada di bawah mata kaki gitu. Apalagi kalau berkaos kaki itu lebih tertutup lagi. Gitu. Kan ada orang yang bersepatu tapi tidak berkaos kaki kan gitu maksudnya gitu ya. Nah, itu. Jadi di antara begitu. Hanya yang jelas hadirin sekalian, kita tidak boleh meremehkan keringanan ini. Soal melakukannya tergantung situasi. Dua-duanya adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa membuka dalam keadaan seperti tadi dan bisa menutup, mengusap dalam keadaan seperti tadi. Ada dua keadaan begitu. Hanya kalau ada orang yang mengusap dua sepatu dalam keadaan safar, gitu ya, dan sholat tidak beralaskan, begitu, tidak beralaskan sajadah, gitu ya, atau apapun, itu artinya sudah tepat. Dan kita tidak boleh meremehkan orang tadi.
karena dia sudah melakukan sesuatu yang mutawatir, begitu. Itu saja, Irfan, bagus pertanyaannya. Ini masih ada atau udah habis ya waktunya ya? Ya, Sudah habis, baik. Bapak. Silakan ditutup. Ya, terima kasih banyak Bapak atas penjelasan dan pemaparan materinya, luar biasa sekali ya. Penjelasan tentang membasuh sepatu dalam wudhu. Dan juga terima kasih pada hadirin sekalian yang telah bertanya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Bapak Dr. Elan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Sebelum saya tutup, barangkali dari Bapak ada closing statement dan dilanjutkan dengan doa, Pak. Ya, baik. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang ini sudah para tadi ya sudah selesai mengusap dua kaki. Kalaupun ada pertanyaan terbetik, ada pertanyaan berikutnya, silakan ditanyakan ke narahubung yang ada di player tadi, pamflet, dan nanti kita jawab di pertemuan berikutnya. Boleh kita alokasikan untuk pertanyaan atau boleh di YouTube, di TV UPI kita, silakan dituliskan di kolom chatnya, nanti akan dijawab langsung, begitu. Nah, semoga Allah meringankan langkah kita ini dalam menuntut ilmu agama, karena ilmu agama ini adalah ilmu yang fardu ain. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibud da'wat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Irfan. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hadirin sekalian, kita telah sampai pada puncak kajian, yaitu doa dan penutupan. Dan tadi telah dipimpin doa oleh Bapak Dr. Elan. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan menjadi doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Bapak atas penjelasan kajian hadis pada sore hari ini, dan juga kepada hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian ini serta telah bertanya tadi. Terima kasih banyak kepada semuanya. Saya selaku moderator. Mari kita akhiri kajian pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya Irfan Rizkiana selaku moderator, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, permisi kepada seluruhnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.